Halo hai, kembali lagi di Kabasa Bicara, channelnya inspiratif dan inovatif. Dengan saya, Rivaldi Yuda Farizal dari kelas 12 Multimedia 2. Oke, di pertemuan kali ini saya memiliki tamu yang spesial, yaitu guru baru di SMK Negeri 1 Bogor. Kita sambut dia, guru baru kita. Hai, halo semuanya. Hai Rivaldi. Hai, boleh perkenalkan dirinya Bu? Oke, perkenalkan nama saya Prasetyaning Tias Kusumo Dewi. Saya akrab disapa sebagai Tias. Di sini saya mengajar di jurusan DKV atau multimedia. Di DKV sendiri Bu Tes ngajar di mapel apa aja sih? Kayak apa gitu, mungkin kan DKV juga memiliki banyak cabang gitu. Ya, kalau DKV sendiri di kelas 10, 11, 12 saya mampu mata pelajaran yang berbeda-beda. Kalau di kelas 10 saya mengampu desain ini, dasar-dasar desain, kemudian yang di kelas 12 desain grafis, kok di kelas 12? Yang kelas 11 desain grafis percetakan, terus yang kelas 12 saya mengampu produk kreatif dan kewirausahaan. Itu aja. Oke, saya akan bertanya mengenai latar belakang Bu Tias tuh gimana ya? Soal latar belakang saya, ini saya cerita dari awal aja ya. Iya, Jadi saya sendiri lahir dan besar di kota Kediri. Terus baru 2020 ini saya pindah domisili di Nganjuk sini. Jadi SD, SMP, SMA saya di Kediri dan kuliahnya saya ambil di Surabaya gitu. Terus eh apa lagi? kalau di di Surabaya sendiri Bu Tias tuh lulusan dari universitas mana sih kalau boleh tahu, sama ambil jurusan apa gitu? Saya lulus dari Universitas Negeri Surabaya dan di sana saya ambil jurusan Desain Komunikasi Visual Murni. Bu Tias tuh di DKV itu minat atau kayak ya udah di situ aja, atau kayak punya bakat gambar gitu kan? DKV kan biasanya kayak terkategorikan kayak menggambar gitu enggak sih Bu? Iya, bisa dibilang itu juga, tapi ada beberapa cerita sih yang membuat saya ini enggak, ya apa ya, jadi dulu itu saya kan SMA kan, jurusan IPA. Jurusan IPA kan kayak pasti jadi beban orang tua juga ya. Rasanya kayak punya beban ekspektasi, nanti IPA harus pokoknya keilmuan 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 kan. Pas itu saya bener-bener buntu, ditambah, baik di keluarga saya juga tidak mengetahui DKV itu apa. Jadi kayak, profesi menggambar itu ya cukup saya kesampingkan gitu loh waktu itu. Jadi ya nggak kepikiran untuk masuk ke DKV. Jadi ya saya coba-coba aja emang keilmuan murni, ya udah kayak apa itu, kimia murni, kimia industri, sama farmasi. SBM, SNM nggak ada yang keterima. Saya juga sempet nyoba di akuntansi negara, itu juga nggak keterima juga. Hampir putus asa, tapi dari orang tua nyaranin ikut mandiri aja deh coba. Ikut mandiri, yang kebetulan buka itu di Surabaya ada UNER, di D3 fisioterapi sama ini, pariwisata. Mmm, Kan itu lumayan, apa ya, prospek gitu loh, apalagi iya, pariwisata. Terus yang buka lagi itu ada UNESA. UNESA ini semua jurusan buka mandiri ya, hampir iya. semua. Dan itu yang disarankan itu ilmu komunikasi sama ini, DKV. Ya sama-sama nggak tahu DKV itu ngapain, pokoknya taunya cuma gambar doang gitu loh. DKV itu apa nggak tahu, pokoknya, dijalanin dulu aja. Ya udah kayak, ya udahlah apa jarene Gusti wes kalau pas iku saya. Jadi ya ikut tesnya dua-duanya itu dan ya alhamdulillah akhirnya keterima di dua-duanya, di UNER Fisioterapi sama DKV UNESA. Jadi Bu Tias lebih milih yang di DKV? Ya, saya lebih milih di DKV karena ya, udah cukup jenuh ya, pribadi sendiri udah cukup jenuh sama pelajaran IPA. Walaupun sebenarnya punya passion di IPA juga, tapi ya I wanna try something different, Oh ya, bisa kayak gitu. ngomong-ngomong soal DKV. Mhm, Jurusan di DKV itu seru nggak sih Bu? Kayak kan kadang kan saya juga sendiri mhm, dari jurusan MM. Nah, mhm, saya sendiri mau lanjutnya di DKV juga. mhm. Kayak sering lihat di FYP TikTok itu kayak jurusan DKV kayak kayak suruh gambar, suruh bikin nirmana dan lain-lainnya itu kayak
deadline-nya tuh mepet banget gitu. Apakah kayak seru juga apa ada tantangannya mungkin? Ya, seru atau enggaknya itu bisa jadi cerita tersendiri ya, karena tiap orang kan pengalamannya kan beda-beda. Kalau menurut saya ya bisa dibilang seru, bisa dibilang ngeselin, melatih kesabaran dan lain-lain, banyak. Jadi di DKV itu rasanya campur-campur, kayak gitu. Seru ada, menantang ya ada, kayak yes kesel, mangkel, dan lain-lain ya cerita kuliah, sama seperti cerita perkuliahan kayak gitu. Menurut Butias tuh pengalaman yang paling seru berkesan waktu di DKV di UNESA tuh yang apa gitu? Waktu ada pameran kah atau yang apa gitu? Banyak banyak pengalaman berkesan di DKV UNESA. Bahkan sebelum, mulai ini, apa itu, sebelum mulai mata, perkuliahan kan Iya. pasti ada kegiatan kayak pengenalan kan ya, ya ospek kayak gitu kan Oh ya. iya ya. Ya, waktu itu juga menjadi pengalaman yang cukup berkesan buat saya. Selain itu juga ada kegiatan pameran, terus selain ada pameran, kebanyakan pameran sih, terus ikut kegiatan organisasi juga itu berkesan. Terus teman-teman saya, kelas saya itu hal yang berkesan buat saya gitu. Jadi ada banyak hal yang berkesan selama kuliah, kayak ketemu sama teman-teman baru, ketemu sama orang-orang yang rupanya baru dan dari berbagai macam kultur, pokoknya berbeda banget sama di sini atau mungkin di rumah saya sendiri di Kediri kayak gitu. Oke, selanjutnya ya Bu, ini soal Butias mengajar di sini. Mhm. Kan kata yang Butias tadi waktu kuliah kayak menemukan banyak-banyak kayak yang dari mulai siswa yang kayak kulturnya berbeda dan masih banyak lagi. Lah menurut Butias tuh mengajar di sini pengalaman paling aneh Butias. Mungkin ada atau Ya, tidak ada gitu. ada sih kalau yang paling aneh itu belakangan ini, ya dikejar sama murid itu aja. Itu yang aneh kayak baru pertama kali ini namanya ya baru pertama kali ini saya mengajar, ya saya juga guru masih baru banget ya, kan belum terbiasa dengan hal-hal pengalaman yang seperti itu, gitu. Apalagi di sini sudah di kategori guru termuda. Mudah banget nggak sih? Makanya kayak, masih agak sulit juga untuk membaur, masih mencoba untuk beradaptasi juga, makanya. Dan yang paling aneh ya cuma dikejar sama siswa itu aja. Dari kelas Duit sih. 10, 11, 12 yang paling aneh tuh yang mana sih Bu? Kayak dari kan apalagi kan kayak apa itu di sini kan banyak kayak yang anehnya berbeda-beda setiap orang. Nah, itu paling aneh waktu Budas ngajar kayak dari kelas mana sih kalau boleh tahu itu dari kelas 11 kah, 12 atau kelas 10? Saya buka apa ya, kalau aku, saya itu tipe orang yang kalau lihat sesuatu yang emang aneh itu ya udah jadi keunikan sendiri-sendiri aja. Jadi tiap kelas emang beda-beda, nggak ada yang kalau menurut saya sendiri nggak ada yang atau yang paling, si paling itu nggak ada deh menurut saya. Ya semua unik-unik aja anaknya. Kayak unik Kak. Jadi kayak memiliki keunikan sendiri-sendiri ya gitu ya Bu ya. Kayak Iya. setiap kelas yang punya ciri khas sendiri. Mhm. Apalagi kan kadang ada yang kelas tuh kayak punya ciri khas kayak yang aneh gitu, lebih Mhm. aneh daripada aneh gitu. Mmm. Oke, oke kita bahas soal perkuliahan lagi. Oke. Apa betul sih Bu Nirmana itu sulit? Apa betul Nirmana itu sulit? Teman-temanku kuliah bagaimana Nirmana? Kayak Mengesalkan ya, kayak ingin berkata kasar, iya. ya kan saya juga tertarik banget sama dunia Nirmana. Mmm. Apalagi menurut saya pribadi, Mhm. entah apa yang kata orang lain, menurut saya itu Nirmana seru. Nirmana itu seru seru, sulit, mangkelin, ngeselin, kayak apa ya, jadi satu kayak ya jadi satu yang namanya macem-macem perasaan ya. Karena di Nirmana sendiri itu kita belajar soal, gimana yang namanya keseimbangan, mengolah komposisi, terus telaten, dan menjaga kebersihan karya, itu aja. Dan itu ya nggak anu juga sih, nggak sering juga bukannya nggak sering sih, nggak jarang sih sebenarnya, nggak jarang juga kalau nilai saya itu bener-bener di bawah KKM. Kalau nggak salah dulu KKM-nya pelajaran Nirmana, matkul Nirmana itu dulu 80 kalau nggak salah. Oh, Itu 80 dan
saya ngerjain itu kayak udah pernah nggak tidur 3 malam, Pernah kayak putus asa 3 gak hari. sih Bu, kayak, "Ah udahlah capek," gitu? Pernah 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 kayak gitu, kayak, "Udahlah capek tak lanjut besok aja." Itu di Nirmana kan Nirmana ada bidang warna, bidang garis, sama bidang titik. Mmm, Itu di bidang apa? Apakah bidang 3 dimensi yang menurut saya agak sulit itu? 3 dimensi. Itu 3 dimensi yang paling menantang karena, eee, kalau di kampus saya kebetulan itu ngolah ini sih kertas, sedangkan kertasnya itu bukan kayak kertas HVS gitu bukan, tapi kertas yang bener-bener tebel udah kayak karton. Apalagi karton yang guntingnya Oh itu iya. perjuangan banget kan. Ya, itu masih bikin polanya, belum ngecatnya, belum ngelemnya, belum natanya. Jadi dulu kalau bikin Nirmana 3 dimensi itu kayak namanya lem G itu nempel kayak gini di jari itu ya udah biasa. Netes di paha gitu kayak, udah biasa. Udah temenan gitu ya kayak Iya, sampai kayak kayak gitu. Jadi Nirmana itu ya menantang sekali, kayak menantang kewarasan juga bisa-bisa. ini yang masih jadi pertanyaan menurut saya, Mmm, kan habis buat karya Nirmana, mhm. terus karya itu ditaruh mana? Dibuang, ditaruh kuliahan, atau dibawa pulang mungkin? Kalau yang pertama jelas kalau tugasnya di kampus itu dipamerkan. Jadi bikin memang pameran mini per mata pelajaran ya. Jadi satu kelas itu diminta kayak bikin yang namanya pustek atau buat majang itu. Terus nanti dipajang berjejeran dan dinilai sama guru. Sama kok guru sih, dosen. Iya, Dinilai sama dosen kayak tampilannya ini steady enggak atau goyang-goyang enggak. estetik. Steady maksudnya itu kayak, kalau Nirmana ini digoyangkan itu kayak yang 3 dimensi loh ya, itu tahan enggak atau Oh, gampang meleot enggak, kayak gitu. Itu yang sering dipamerkan, kayak yang 3 dimensi yang sering dipamerkan. Kalau yang 2 dimensi ya penderitaannya cuma ngecat aja sih. Karena kalau 2 dimensi kan mainnya kan banyak di komposisi warna sama bentuk kan. Iya, jadi kayak akhirnya dipamerkan gitu ya, Bu, ya? Tapi mhm. yang cuma 3 dimensi. Iya, Jadi yang 2 dimensi kayak terlantarkan. ya enggak sih kalau saya 2 dimensi, semua pasti karya yang 2 dimensi itu dikumpulkan jadi satu, diarsipkan dalam bentuk portofolio, gitu. Oh, Jadi untuk portofolio pribadi aja. oh, Kalau yang 3 dimensi ya nanti kembali ke orang masing-masing setelah ini mau diapakan lagi. Tapi ya kalau yang seharusnya itu didokumentasi gitu loh. Gitu, dokumentasi buat portofolio pribadi juga, cukup gitu. menantang dan seru juga ya kelihatannya. Ya, nanti kalian yang kelas 11 persiapan ya Membuat Nirmana. membuat Nirmana. Sama ini di DKV sendiri tuh di kayak di perkuliahan itu mapalnya kok mapal apa sih Bu itu namanya? Mata kuliah. Ya itu mata kuliahnya apa aja sih, kayak kan di SMK sendiri kayak yang ada kayak audio video, Mmm, desain grafis, mhm, dan animasi kayak dan lain masih banyak lainnya. mmm. Kalau di DKV sendiri apa aja gitu? Kalau di perkuliahan DKV itu 11, 12, cuman emang bener-bener kalau di perkuliahan itu teorinya itu kayak lebih banyak ditekankan juga. Jadi, daripada praktik, tapi praktik juga ada ya. Kalau dari tak runut dari semester 1 ya. Dari semester 1 yang jelas itu ada pengantar desain. Ya, Pengantar desain, terus habis itu ada juga Nirmana itu semester 1 ada. Terus selain itu ada tipografi dasar, terus masih itu aja, masih 3 itu aja yang praktik sejauh itu. Yang lainnya cuma ya pelajaran-pelajaran umum kayak agama, bahasa Inggris, kayak gitu. Itu ada tetap ada. tetap ada, itu mata kuliah pilihan sih sebenarnya, tapi beberapa SKS itu menganjurkan untuk ambil mata kuliah itu gitu loh. Benar, pilihan tapi Pilihan tapi dianjurkan, maksudnya udah jadi satu paket gitu. itu namanya bukan pilihan lagi nggak sih Bu? Ya kalau ya tergantung sistem tiap ya, tiap kampus ya beda-beda. Kalau saya kan udah dipaket kan, udah dipaket jadi ya udah masuk mata kuliah wajib sih hitungannya ya Oh berarti. iya, Ya, ya ya kategorinya berarti wajib wajib, ya. bukan pilihan lagi. Iya, ya itu. Itu yang semester 1. Terus semester 2 nanti ada lagi tipografi aplikatif. Ini dari tipografi kalau tipografi dasar itu masih berhubungan dengan ngecat Iya. dan untuk mengetahui bentuk dari huruf itu apa aja, terus anatomi hurufnya itu apa aja kayak gitu. Terus
Kalau yang aplikatif ini ya lebih ke aplikasinya, ke media cetak akan seperti apa, atau aplikasi-aplikasi pengaplikasian yang lain di tipografi. Itu yang tipografi aplikatif, terus ada juga yang namanya sketsa desain. Mhm. Sketsa desain ini kalau saya bilang ini lebih ke basic-nya dari basic branding. Kan kenapa basic ya di sini di sketsa desain ini belajar soal dasarnya bikin logo itu dari apa. Kalau misalkan dari gambar kereta, kereta api uap yang ruinci kayak gitu, terus Iya. disimpelkan, disimpelkan, disimpelkan sampai bentuk yang paling Oh. sederhana. Tapi tetap kelihatan kalau itu kereta, gitu. Oh, paham paham paham. Ya, hampir kayak gitu. Jadi kurang lebih tentang penyederhanaan bentuk, terus mau disketsakan apalagi kayak merchandise atau seragam, itu yang sketsa desain. Terus di semester 2 ini baru ketemu namanya Nirmana 3 dimensi. Itu segitu banyaknya baru semester 1? Iya, enggak, yang barusan itu semester udah termasuk semester 2 kok. Oh. Nah, yang semester 1 tuh, oh iya kemarin aku sempet, denger cerita dari kelas 10 kan ya, kan mereka pada bilang, "Bu kenapa kok di kelas 10, disuruh gambar terus Bu?" Dan lain-lain ya. Sebenarnya guys, menggambar itu adalah teknik yang sangat basic di DKV. Jadi emang udah basic atau dasarnya banget, karena saya dulu juga gitu. Jadi ada yang namanya mata kuliah itu gambar bentuk, ya kamu harus menggambar bentuk itu mirip dengan bentuk aslinya, kayak gitu. Hei, Anda yang bilang tidak mau menggambar, mending ambil jurusan lain. Jika Enggak malas menggambar. ya enggak gitu konsepnya. Soalnya, DKV teman saya itu juga banyak yang nggak bisa gambar atau nggak mendalami di bidang ilustrasi, tapi mereka lebih unggul di bidang-bidang lain, mau seperti videografi atau fotografi, kayak gitu. Nah, di semester 1 sama 2 ya. Ya. Ya ini di semester 3 ini mulai lebih banyak lagi. Di semester 2 itu juga tadi balik lagi semester 2 lagi ya, itu ada mata kuliah yang namanya itu estetika. Jadi Estetika. estetika materi mata kuliah estetika itu, kita harus belajar menilai sebuah keindahan dari berbagai macam budaya. Kan kita apa ya, itu emang basicnya seni sih, gimana kita mengolah rasa untuk menilai sebuah estetika atau sebuah keindahan. Dan Paham dari paham. berbagai macam budaya, kan ada deh estetika Indonesia itu apa saja, kan nggak cuma wayang, nggak cuma budaya Jawa, ada yang dari Toraja, ada yang dari Medan, Kalimantan. Kalimantan, Em. ya kayak gitu. Terus estetika di luar negeri kan juga banyak, yang terutama, yang dari barat, kayak dari Eropa, dari Roma dan lain-lain, kayak Iya. gitu. Estetika, makanya kita juga harus belajar soal estetika. Tuh, terus ada juga persepsi. Kayak bahasa Bingung kan? Indonesia. Iya, itu mata kuliah persepsi, persepsi visual. Jadi di persepsi visual itu lebih ke ini sih, kita belajar gimana, sistem pengolahan komunikasi itu kayak gimana sih. Karena komunikasi yang saya sampaikan, yang kamu tangkap belum pasti apa yang saya maksud untuk sampaikan. Kan sering terjadi miskonsepsi Iya, kan? selalu. Iya, karena dalam komunikasi itu sering terjadi yang namanya noise. Iya iya. Noise sendiri itu kan juga karena latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, seperti itu. Jadi pentingnya persepsi ini ya karena itu, adanya perbedaan dalam melihat. Saya melihat ini sebagai angka 6, kamu melihat ini sebagai angka 9. 8, Bu. Aku begini bikinnya, sejak kapan gini jadi 8? Ini loh. Saya tambahkan jadi 8. Tuh. Itu di semester 2. Terus semester 3 mulai ini namanya kenal sama fotografi dasar. Mhm. Fotografi dasar, jadi kalau basicnya itu foto itu nggak cuma ngasal jepret ya, tapi Iya. juga nata yang namanya ISO, yang namanya bukaan lensa, yang namanya shutter speed, dan lain-lain yang gimana biar fotomu itu bagus. Iya. Dan beberapa tekniknya kayak panning, tahu panning nggak? Enggak tahu. Ya itu gimana caranya kamu menangkap objek bergerak tapi objeknya itu kelihatan diam tapi backgroundnya bergerak. Oh. Ada yang time lapse juga, gimana kamu menangkap objeknya itu objek. Ya nanti kapan-kapan tak saya tunjukkan deh. Gitu. Itu fotografi dasar. Terus semester 3 apalagi ya aku kok lupa. Ada KWU juga, kewirausahaan. Tapi
Nggak saya spill deh. Nggak saya spill deh. Rahasia pribadi. Intinya KWU ini juga tentang pedomannya itu kurang lebih masih sama dengan desain komunikasi visual. Jadi gimana kamu menjual produkmu melalui visual dan juga lihat analisis pasar dan lain-lain. Itu tetap penting. Maaf ya agak lupa-lupa ingat soalnya kerjakan lupakan, datang kerjakan lupakan kayak gitu. Jadi materi-materi yang ada tuh lupa-lupa ingat Iya, iya, macam-macam. nggak apa-apa. Jadi tak persingkat aja ada juga digital imaging, ngedit foto biar kayak iklan. Iklan sampo yang Ya itu kan butuh digital imaging juga, gak mungkin kan iklannya kayak rambutnya bakal kaku begini di foto kan enggak, terus berkilau-berkilau kan enggak, kayak rambut saya kan kusem kan, ya kayak gitu. Berarti kan butuh digital imaging biar kelihatan kilaunya, kelihatan bentuk rambutnya. jadi kayak di iklan tuh bukan asli ya hitungannya. Bisa jadi ada yang diedit. Kalau editan tuh kayak gini, misal kamu pengen ngasih produknya itu kan pedes. Kalau pedes itu selain cabai itu apa? Buat nggambarin sesuatu yang pedas, yang panas selain cabai. Kalau di iklan secara visual. Apa itu namanya? Kemiri. Kok kemiri apa sih? Areng, Bukan yang rempah-rempah, kadang kan di Indonesia juga ada masakan rempah-rempah yang lada. lah itu. Bukan gitu, maksudku yang secara visual. Kalau lada kan cuma digambarkan, alah cuma bunder doang. Kalau yang secara visual yang bisa mengekspresikan sesuatu yang panas. Panas matahari. Api dong. Oh iya. Ya ampun, ih nggak peka cowok. Biasa cowok, emang gitu cowok. Iya, kan ya kalau digital imaging kamu pengen bikin iklan makanan yang pedas, mau kamu kasih api-api gitu ya, masa kamu bakar beneran Apanya? produknya? Eh tapi kan nanti kalau produknya dibakar asli kan biar agak wow gitu, menantang gitu. Ya nggak gitu juga konsepnya. Jadi pentingnya di digital imaging itu kayak gitu. Terus digital imaging kan juga banyak main ke ini sih, informasi atau bahasa yang tersirat. Jadi berarti melalui simbolisasi. Jadi Oh. nggak langsung melalui benda, bisa aja sebagai bentuk simbolisasi. Simple lah. Kok simple juga sih, rumit sih. Soalnya pakai Photoshop juga rumit Oh iya, iya, iya. gitu. Itu ada digital imaging, terus ada videografi juga. Jadi videografi bikin iklan layanan masyarakat. Mulai dari basicnya bikin storyboard, bikin naskah, terus ngerekam videonya, terus editingnya, ngasih efeknya, color balance, dan Jadi hitungannya kayak MM juga gitu ya, Bu ya? iya, hampir 11-12. Kita juga belajar soal motion graphic, animasi, terus desain kemasan. Habis itu apalagi ya? Kita juga belajar soal basicnya bikin portofolio itu seperti apa ya. Branding juga kurang lebih seperti itu. Banyak pokoknya. Itu 8 semester. Wow. 8 semester 4 tahun itu menghabiskan itu semua. Wow, cukup lelah ya juga ya, Bu ya, di Ya, DKV itu. lumayan. Kalau di DKV itu apakah harus bisa gambar gitu, bukan? Kan ada kayak orang nggak bisa gambar tapi pengen masuk jurusan itu. Enggak harus bisa, tapi emang karena basicnya di DKV, maksudnya emang mata kuliah yang paling dasar itu bukan sketsa sih, apa tadi, gambar bentuk, Iya. emang buat melatih rasa aja. Tapi untuk skill dan lain-lain kan bisa dikembangkan terlepas dari kamu bisa gambar atau enggak, seperti itu. Jadi di DKV kamu enggak harus bisa gambar nih ya teman-teman, DKV enggak harus bisa gambar. Tetapi ya emang pelajaran dasarnya itu menggambar. Buat melatih rasa sih, lebih ke melatih rasa dan sense soal keindahan dan estetika kayak gitu. Terus ya emang nggak ada hubungannya soal gambar karena kedepannya pun kamu juga bakal fokus ke bidang yang kamu passion nih, entah itu fotografi atau videografi kayak gitu. Oke. Pernah nggak sih Butias kayak insecure sama gambarannya temennya Butias gitu, kok bagus banget gitu? Oh sering, selama 8 semester saya merasakan itu. Sering banget karena nggak cuma satu orang, banyak orang. Musuh banyak. Jadi kayak ya kamu versus satu kelasmu. Tapi pernah nggak karya Butias kayak di insecure temannya juga kayak? Ya pernah. Jadi
Jadi lucunya itu saya sama teman-teman saya itu saling insecure. Kayak, "Karyamu lebih bagus daripada karyaku." "Enggak, karyamu loh yang lebih bagus, karyamu bagus." Kayak, yes, kayak gitulah. Sebenarnya insecure itu ya kalau saya itu kadang itu sebagai ini sih, pemantik semangat aja. Iya. Biar mau belajar lebih atau mungkin juga insecure itu jadi kayak, cukuplah mungkin emang bukan passion-ku atau mungkin memang bukan ini bidang yang bisa aku geluti dan aku kuasai. Mungkin ada bidang lain yang lebih bisa aku kuasai, Oh, kayak gitu. Jadi kalau minder sama gambar ya jelas teman saya ada yang profesinya ilustrator, beneran kok. ilustrator. Iya, Jadi iya. kayak buat ilustrasi gitu, tapi udah bisa nih jurusan di kafe juga. Gimana? Udah kayak bisa ilustrasi tapi ambil jurusan di kafe gitu. Bisa, bisa. Di kafe juga ada kok ilustrasi, ilustrasi dasar, ilustrasi aplikatif, seperti itu ada. Tetap diajarkan. Tapi ada yang membedakan dari desain sama seni rupa di ilustrasinya. Kalau di seni rupa itu mereka itu bebas untuk berekspresi atau bebas menggambar apa yang mereka mau atau melukiskan apa yang mereka mau. Tapi kalau di desain kita based on brief. Jadi kita berdasarkan dari brief klien. Jadi Hmm, misalkan klien ingin sebuah ilustrasi buat buku cerita anak. Nggak mungkin kan kita gambarnya genrenya gore. gore, gore yang berdarah, thriller, horor kan nggak mungkin buat buku anak-anak. Nggak tahu. Nggak, saya itu kasih tahu. Oh, Iya, ya kayak gitu. Jadi ilustrasi di DKV itu yang di desain itu emang basic on brief gitu. Based on brief. Jadi kalau kamu dikasih brief A, jadi kamu harus menyelesaikan sesuai dengan brief A. Tapi oh, bisa jadi dengan style yang kamu jual gitu loh. Gitu. Jadi ilustrasi itu sepengalaman saya sampai sekarang itu mainnya itu di style, art stylemu hmm. gitu. Di lulusan di kafe itu bisa kayak kayak nanti kalau sudah lulus bisa jadi apa aja sih Bu? Banyak. Kan soalnya kan kalau kan kadang orang tua kayak apa sih ambil jurusan di kafe Hmm. nanti kan juga masa depan kurang jelas Hmm. gitu. Menurut kan Buta sudah mengalami di DKV. Mm-mm. Pekerjaan apa sih yang cocok untuk jurusan di kafe itu? DKV itu keilmuan yang luas banget. Pekerjaan apa yang cocok ya hampir semua yang diajarkan DKV itu bisa terpakai gitu loh untuk industri kedepannya. Terutama yang di branding itu tadi. Branding, fotografi, videografi. Apalagi sekarang kan kontennya kan serba digital kan Iya. bener-bener harus ada visualnya kan. Ya di sinilah DKV itu berguna gitu loh. Untuk mengolah visual itu tadi biar apa ya, biar barangmu misal kamu jualan itu biar barangmu bisa dibeli atau biar barangmu itu lebih menarik, kayak gitu. Terus di DKV sendiri banyak banget sih konsentrasinya di kafe. Kamu bisa jadi dosen, karena dosen itu masih sedikit ya dosen di kafe. Karena DKV itu luas banget keilmuannya, kamu bisa di DKV itu menjadi apa saja sih sebenarnya. Enggak terbatas hanya karena kamu lulus jurusan DKV, kamu hanya bisa bekerja di bidang visual tuh ya enggak. Ya bisa jadi DKV itu sebagai apa basicmu untuk mengembangkan diri gitu loh. Mungkin bisa jadi kamu ntar malah jadi bisnismen yang sukses atau justru menjual produk yang sukses, entrepreneur dan lain-lain. Jadi desain itu nggak terbatas sih kalau menurut saya. Kamu bisa jadi PNS, kamu bisa jadi guru, bisa jadi dosen juga. Karena saya jadi lihat dosen-dosen saya juga ya latar belakangnya di kafe. Wow, jadi kayak luas banget gitu ya, bisa jadi apa saja. Ya hampir bisa jadi apa saja. Jadi presiden bisa, selama Jadi ada jalan pasti bisa. jadi siluman ular mungkin Bu, Wah kalau kayak itu, Nagin. wah kalau itu kan harus ini pakai pesugihan dulu lah. Atau mempelajari ilmu-ilmu khusus. Ya enggak dong kalau yang kayak gitu. Tapi bisa sih kayaknya. Coba kali ya. Mungkin kayak
kan siluman ular juga udah biasa kan juga. Heeh. Mungkin kayak siluman semut. Siluman semut. Oh, baru tahu ada semut yang kayak bisa ngereok. Kamu kerasukan apa? Kerasukan semut gitu. Nanti gini. Oke. Ya kalau gitu kalau iya, yes itu. Itu yang DKV. DKV itu banyak bidangnya. Kamu nggak mesti pegang laptop, nggak mesti di bidang editing atau bisa bidang grafis visual, kamu juga bisa jadi konseptor. Jadi lebih menyumbangkan ide kreatif sih daripada yang eksekusi. Jadi lebih ke konseptor daripada eksekutor itu mungkin banget gitu. Kita kembali lagi di masa pendaftaran ya Bu. Dulu Budas kan di DKV pakai jalur SB, SPMB, yaitu mandiri. seleksi mandiri. Heeh. Itu kayak mandiri di DKV itu kayak apa sih? Kayak mengerjakan soal kah? Kayak jurusan lain-lain itu kayak kan mengerjakan soal. Ya sama tes tulis pada umumnya ya. Tes tulisnya rata-rata sama kayak tes tulis masuk. Yang lainnya sama kayak tes tulis. Ya dikasih soal pengetahuan umum, matematika, ya sejarah dan lain-lain. Kan tergantung juga ya. Kalau kamu dari mau ambilnya yang ke jurusan pendidikan ya kayak IPA, matematika ya seputar IPA itu tadi. Kan karena DKV sendiri ranahnya kan di IPS kan ya. Mau nggak mau ya belajar double juga. Kok bisa ke IPS? DKV itu ranahnya lebih masuk ke IPS loh daripada IPA. Kok bisa gitu? Karena ya terjun langsung ke masyarakat kan. Oh iya. Anunya lebih ke sosial ya. Bener, sosial. Jadi nggak perlu pakai portofolio itu Bu nantinya. Ya perlu dong tetepan. Portofolio, kalau portofolio sepengalaman saya itu lebih banyak diminta waktu SBM sama SNM kalau nggak salah. Terutama yang SNMPTN. Itu pasti diminta portofolio buat penilaian juga gitu. Kalau apanya yang dinilai saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau desain komunikasi visual itu wajib tidak buta warna sih. Ya kan soalnya warna juga banyak. Ya, itu Mas, itu juga sih gitu. Desain komunikasi visual kamu bisa bekerja di banyak perusahaan. Jadi Mulai dari perusahaan negeri maupun perusahaan swasta. Jadi Budas juga pernah magang gitu atau Ya pernah, tapi bukan pengalaman yang bagus juga. Jadi ya nggak tak ceritakan deh. jadi KKN pernah Bu? Kalau KKN ya tiap kampus wajib dong. Ya siapa nanti UNESA nggak ada KKN siapa tahu. Oh iya juga sih, tergantung tiap kampus sih. Tergantung tiap universitas kebijakannya gimana. Kayak di UB mungkin enggak KKN, di UI juga enggak KKN atau mungkin diganti dengan bentuk pengabdian masyarakat dan lain-lain. Ya tergantung keputusan tiap universitas, kan beda-beda gitu. Seru nggak Bu KKN? KKN kalau saya kan kemarin KKN kan karena pandemi ya. Iya. Saya KKN-nya itu di Kediri. Karena waktu itu saya juga masih tinggal di Kediri. Jadi saya KKN di Kediri itu ya saya bertemu dengan teman-teman, mungkin teman yang masih satu circle sama teman SMP saya, teman yang masih satu circle sama SMA saya. Ya ketemu kayak reuni sih. Bukan kayak KKN kayak reuni Ya lebih KKN rasa reuni gitu sih. Kayak ketemu sama nih ya si A terus ngobrol kan dari nanya, "Kamu dari SMP mana?" "Oh aku dari SMP B," gitu. "Oh di SMP B kamu kenal si X nggak?" "Loh iya si X itu temenku, si X itu loh mantanku." Ya kayak gitu. Itu ya ya lucu lah kayak Kediri dan UNESA itu sempit. kok ketemu tuh lagi gitu. Iya, kayak ketemunya itu-itu aja. Nggak ada Yang yang satu lain. kampus juga ada, yang satu fakultas juga ada, yang fakultasnya seberangan juga ada. Yes, kayak ya kumpul lagi. Emang jangkauannya nggak jauh gitu ya. Ya bisa kayak gitu juga kali. Gitu. Terus KKN juga ya seru-seru, nggak seru sih. Serunya ya ketemu sama teman-teman baru, berbagi rasa yang baru, rasa lebih ke ini sih. Bukan gibah ya, apa ya kalau ini? Yes, berteman dengan cara yang baru mungkin circle yang baru juga. Jadi itu KKN langsung terjunnya ke masyarakat gitu ya Bu? Jadi kita yang bikin programnya kita ajukan ke pasti ada dosen pendamping juga kan ya.
diajukan ke dosen pendamping kita, terus kalau dosen udah ACC, yes, ke kelurahan juga, ke RT, ke kepala desa dan lain-lain, yes. Harus ada sinkronisasi kan di situ kita juga belajar gimana untuk bermasyarakat juga. Jadi nggak cuma melulu teori, praktek, ujian gitu. Terus kan enggak, berarti kan ada praktiknya di masyarakat. Kita juga jadi tahu tata-tatanya gimana minta perizinan dan lain-lain gitu. Jadi terjun ya mengaplikasikan ilmu sih, kayak ngasih sosialisasi atau apa itu kegiatan-kegiatan yang kayak ya lomba gambar ke anak-anak atau ajakan untuk ini belajar bareng anak-anak kayak gitu. Ya, seperti itu KKN. Di KKN sendiri itu kayak kayak cuma ada satu fakultas apa bercampur gitu kayak seni bahasa Indonesia. Campur satu universitas. Jadi Oh, kayak per kelompok itu pasti beda-beda jurusannya. Ada yang dari administrasi negara, ada yang dari ilmu gizi, ada yang dari seni rupa. Yes gitu. Itu. oke kita selesai ya soal bahas perkuliahannya. Apakah selesai atau tidak nanti kita tuntas lagi. Kalau Kayak banyak yang komentar minta part tanya-tanya 2, part lagi part 2. 2 part 2 ya. Nggak Ayo. tahu. Ya, boleh ya. Sekarang kita bahas soal persekolahan lagi. Hmm. Butes di sini udah ngajar berapa bulan, berapa tahun mungkin? Nggak ada 1 tahun, baru berapa bulan sih? Baru berapa bulan sih mulai dari MPLS kemarin. Saya ngajar belum ada 1 tahun sih, baru berapa bulan dari mulai MPLS kemarin. Itu baru mulai masuk. Ya, hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Hampir. Jadi masih kategori newbie ya. Newbie sekali. Seru gak sih ngulang anak-anak yang freak ini? Enggak freak sih, unik. Lebih ke unik sih, karena saya nggak melihat sesuatu itu aneh atau jelek atau nggak cocok, tapi mereka punya keunikan masing-masing. Jadi ya anak-anak ini di sini unik-unik aja gitu. Unik. Uniknya dalam perbuatan, perkataan atau dalam perilaku mungkin? Personal sih. Lebih ke personalnya mereka atau apa ya, pribadi. Itu banyak anak-anak unik di sini. Gitu. Kalau di Bogor sendiri jangan kaget bakal ketemu anak-anak yang super unik lagi dari MM nanti atau di kafe. Ya, tapi kan saya kan cuma ngajar di DKV doang kan, Ya masihan. siapa tahu nanti mengajar di kewirausahaan di jurusan lain gitu. Oh, siap-siap ya kalian, saya kasih kewirausahaan versi DKV. Ya, ya nggak tahu ya, lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Kita tunggu kelanjutannya di selanjutnya gitu. Iya, gitu aja. Apalagi mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Masih banyak yang belum diulik dari saya BTW. Tapi ya saya diam aja biar diulikin sama Rivaldi. Oke, kita bahas soal hobinya Bu Tias. Oke. Hobinya apa sih Bu? Hobi saya bisa dibilang banyak hobinya. Saya kalau di rumah, saya hobi nyanyi. Jadi saya adalah artis kamar mandi selama ini. Jadi kalau di rumah saya hobinya nyanyi, biarpun ya suara saya nggak bagus-bagus amat, merusak dunia sih. Jadi hobi nyanyi di rumah, terus gambar. Kalau saya gambar masih sering ngembangin skill aja sih sebagai hobi sampingan. Terus hobi saya yang lain suka nonton channel-channel YouTube sebelum tidur, terutama yang pokoknya ilmu pengetahuan yang emang nyempal banget dari DKV sih, kayak fisika kuantum kayak begituan. Ya itu tontonan Wow, saya. gabut ya Bu? Gabut. Entah fisika kuantum ataupun kehidupan sosial dari negara lain. Pokoknya ya yang kayak begitu, kajian-kajian kayak gitu tuh saya kadang suka. Itu apalagi ya hobi saya? Tidur itu juga sebagai hobi. Tidur bukan hobi Bu. Kayak Kewajiban ya? iya. Saya dengar-dengar juga Bu Tias kayak saya dengar-dengar juga Bu Tias kayak suka anim juga ya Bu ya. Ya suka. Kalau dulu sempet denial wibu enggaknya, tapi ya dibilang wibu nih juga sebenarnya juga tahu beberapa, tapi kalau nggak dibilang wibu kalau dibilang wibu ini nggak tahu beberapa, tapi kalau dibilang wibu pun ya juga nggak tahu juga gitu loh. Nggak sefanatik itu sih lebih tepatnya.
Anime favoritnya Butes apa sih? Kalau saya masih favorit dari sekarang ya JoJo Bizarre Adventure. Aneh ya, emang paling bizarre, jarang-jarang ada yang nonton JoJo. Mungkin jarang di sini teman-teman, paling umumnya ya nontonnya Attack on Titan, AOT Ya, gitu. Terus apalagi yang lagi tren, SPY eh X Family. ya Spy X Family, terus apalagi selain itu, taunya kan pastikannya. Ya, Anya. yang Kaguya Samisi. Iku. Terus apa itu? Ini loh, Jujutsu Kaisen, Gojo-Gojo, Ya, yes. One Piece, Naruto, yes. Boruto. Boruto yang anime-anime ngetren kan. Kalau Jojo kan tren tapi jarang jarang banyak yang tahu, jarang yang tahu sih. Iya. Saya Upin tadi pernah Ipin. nanya. Upin Ipin juga anime kan, Bu? Animasi. Upin Ipin, SpongeBob. Yang saya tahu hanya itu. Upin Ipin, SpongeBob, Hmm. Avatar. Avatar itu masuk anime loh. Tapi Avatar tuh buatannya mana sih? Pasti kepo saya. Kan soalnya dia bilang Avatar itu produknya Amerika. Tapi menurut saya produknya Jepang. Oh, terlepas dari produk mana, pokok yang namanya anime ya termasuk anime meskipun itu dibuat di luar negeri atau selain Jepang itu tetap namanya anime, Larva juga anime bukan, Bu? animasi. Kalau ini apa? Ya tapi sebenarnya aku juga gak tahu bedanya anime sama animasi sih hampiran. Kalau animasi yang 3 dimensi kayak gitu ya saya nyebutnya tetap animasi, kartun animasi. Tapi kalau yang 2 dimensi ya saya nyebutnya masih anime. Coba nanti teman-teman searching aja sendiri. Kalau saya ada keliru gitu. Selain nge-anime, Bu, dia suka apa lagi mungkin selain anime? Saya suka K-pop juga. Jadi Bu Tias cukup ya guys ya. 2 ras terkuat di muka bumi ini. Ya saya adalah kombinasi dari ras terkuat di bumi ini. Kombinasi. Jadi kalau kan ke apa ya? Kalau dulu kuliah kan teman-teman saya kan kayak kalau tahu wibu kan pasti pada bilangnya Kak bawang, wibu Iya, bau bawang, bawang kan. iya, Terus kalau yang K-pop kan plastik, plastik, plastik. plastik. Nah, kalau saya itu adalah penggemar bawang plastik. Jadi beli bawang sekalian beli plastiknya. Ya, ya bawang plastik kan. Iya, di bawahnya kan taruh plastik. Masa bawangnya aja gini, Bu? Kan kresek juga plastik Ya ya. kan kresek itu, iya. Iya juga sih ya. Ya Ya betul. siapa tahu tasnya yang buat berkat kan bisa buat wadah. Iya, iya sih. Iya. Kalau K-pop Bu Tias tuh sukanya apa sih? Kalau K-pop kalau K-pop saya kalau stan sih saya masih ke YG ya. Iya. Kalau stannya kayak saya ke YG, tapi kalau ada lagu K-pop yang emang enak, nggak lihat stan sih ya, nggak lihat kayak dari entah dari SM atau mungkin dari Big Hit atau Hype Label atau yang lain-lain. Pokoknya selama enak didengar ya saya enjoy aja. Jadi kayak penikmat semua agensi gitu ya, Bu ya. Bisa jadi penikmat semua agensi ya tergantung kalau emang lagunya itu ear catching ya dan ngetren ya bisa dengerin aja. Ngom- Ikut-ikut aja. Ngomong-ngomong soal K-pop, Mm-mm. kan ini kan setahu saya Hmm. mau ada konser K-pop dan itu satu lokasi sama acaranya cosplay anime, cosplay apa-apa anime itu loh Bu, Mhm. yang konsernya Seventeen sama acaranya anime itu. Aku baru tahu. Terus. Itu menurut Bu Tias apakah mereka akan bertempur di medan situ atau mungkin Kalau bersahabat? bertempur atau tidaknya kan tergantung pemicu sih kalau menurut saya. Kalau ada yang saling memicu ya bertempur. Selama tidak ada saling memicu dan dengan urusan masing-masing ya sepertinya tidak. Apalagi itu di satu lokasi yang sama juga. Ya, ya yang saya sampaikan tadi kan tergantung ada pemicunya atau enggak gitu. Untung nggak ada kayak komunitas Tupperware se-Indonesia juga di situ. Mak-mak dong. Iya, nanti kan itu mama kan kayak ras terkuat di muka bumi. Ya bayangkan saja udah mak-mak, K-popers, wibu. Apa enggak immortal? Udah kayak levelnya udah naik, One udah Punch beda. Saitama kalah. Ya. Ya itu tadi sih kalau ada pertikaian atau dari 2 ras terkuat itu ya tergantung ada yang micu atau enggak sih itu. Kan soalnya kan kadang pertengkaran antara 2 ras terkuat itu kan dimulai dari satu orang. Kayak mancing dulu gitu. Ya itu yang saya bilang ada triggernya atau enggak, ada pemicunya atau enggak. Ya itu.
Tapi kalau lebih lucunya gini, waktu konser itu dimulai, idolnya juga ikut nge-anim. Keren dong. Idolnya ikut nge-cosplay ya, keren dong, jadi bersatu dong. Terus waktunya konser dia malah hilang, kan itu lebih lucu kan aslinya. Waktunya udah on air tapi dianya masih ke lokasinya anim. Masih lihat-lihat Oh, gitu. Kayak ini biasku kemana kok nggak muncul-muncul? Taunya masih foto iya sama masih cosplayer yang masih lain. ke anim gitu. Lucu sih, lucu sih kalau kejadian beneran. Kayak ditunggu fansnya kayak terusan kemana? Kemana nih anak? Kemana gitu. Kok gak mulai-mulai pada kemana? Iya kali ya, lucu kali ya kalau ada kejadian kayak gitu. Seventeen kejadian dong. Kan Jangan deh. kan Seventeen tuh katanya ada 3 kalau nggak berapa membernya suka anim. Oh, aku kurang tahu ya kalau Seventeen soalnya nggak sepanatik itu sama Seventeen. Tapi ya tahu sih lagunya beberapa gitu. Soalnya kan saya pribadi juga Mhm, suka Korea. Bukan mhm, hanya Korea, cuma Jepang juga lihat tapi nggak sering. Western barat, lagu barat itu mhm. juga. Saya penikmat semuanya. Ya sama sih. Playlist saya loh random isinya. Sampai lagu Thailand saya aja sampai suka. Apalagi yang itu, yang apa tuh? Yang apa tuh lagunya judulnya? Yang penyanyinya 2 orang tuh loh, Bu. Nyanyi ngongong-ngongeng. Kong maleng king kong soranang gonggeng Lah badidida itu genggo nang gonggeng gonggang gonggeng nih Ciwice. ciwide. Nggak tahu ya, saya punya kembaran di Thailand. Cariin aja. Ada tuh, Bu. Bukan kembaran sih, ternyata kembaran mirip. Sering ditemu teman saya kayak, ini loh mirip kayak kamu orang Thailand, artis nih. Tapi kayak, ya enggak dong. Soalnya Gitu. tuh lagu Thailand kayak lucu iya, aneh iya, kayak bahasa mereka kan juga menurut kita kan juga kayak agak aneh gitu. Itu ada loh kemarin yang bahas kayak kenapa kok lagu Thailand semuanya aneh-aneh. Ada kok. Kayak ada lagi ternyata kamu tahu nggak sih lagunya Thailand yang Minang Deng Laka Oh iya Minang tahu. Song Laka Minang Deng. Itu ternyata itu apa ya dari bukan bahasa Thailand yang pure tapi lebih ke logatnya Citai. Cina Oh, Thailand. Thailand yang Cino. Yes, yes gitu Thailand yang Cino gitu, yes. Minang Deng Laka Minang Suang Laka Minang Deng. sepertinya Budes punya bakat ya dengan bahasa Thailand. Nggak tahu ya. Kok bisa sampai hafal? Saya aja yang ngingong-ngingong iku Saya aja yang ngingong-ngingong. Ngongang-ngongeng. Saya aja yang lagu Thailand yang 2 orang yang anu tuh yang ngonging ngingangong itu aja belajar 1 bulan aja masih kurang loh, Bu. Apalagi Budes ini kok udah kayak lancar gitu. Kalau saya lagu cepat masuknya sih. Kalau misalkan lagunya air kacing, baca liriknya, praktis ya seminggu, 2 minggu bisa cepet sih kalau rutin rutin ngedengerin Mendengarkan rutin ngedengerin soalnya kan dulu di kantor sering setelannya itu iku. lagu Thailand itu. Iya. Kong malengking kong saranang gonggeng. Jadi kayak kemana-mana itu terngiang-ngiang kayak kong malengking kong saranang gonggeng. Sampai jalan ke sana itu lagi ngerekam rekam apa itu buat video company gitu ya. Buat klien ya sama kong malengking kong saranang gonggeng kayak gitu. Jadi kayak udah masuk di otak gitu. Iya kayak ear catching terngiang-ngiang terus ya keterusan. Ngomong-ngomong soal playlist terrandomnya Budes apa sih? Playlistku paling random sih semua playlistku, tapi rata-rata itu dari lagu luar. Kalau yang Indo udah terlalu mainstream sih, dulu udah Iya, sering dengerin. Jadi aku seringnya playlistnya lebih ke Jepang iya, Thailand iya, Korea iya, yang Inggris Barat itu iya, ada. Jadi ya gacha sih playlistku. coba Budes mendengarkan rekomendasi dari saya. Lagunya Despicable Me, Minions yang I Swear itu bagus, Bu. Sumpah kayak menusuk gitu loh, Bu, di hati. Coba deh nanti tak dengerin. Kayaknya udah viral dan pernah sering lewat di FYP ya. Iya yang Nucalapi, yang kru yang anunya menikah itu loh. Oh, coba-coba nanti. Comel, Bu, lagunya. Kayak seru, random juga gitu. Oke, lagu random. Oke, oke. Jadi list Mungkin cocok di Budesnya. aku bisa.
Karena random ya. Karena random. Ya, sebenarnya saya adalah makhluk yang random dan tidak mudah diterima di society atau di golongan masyarakat. Saking randomnya. Iya sih, kadang orang random itu agak sulit sih ya. Ya, emang faktanya begitu. Nggak banyak yang bisa menerima orang random ya. Ya, Pak Mario ya. Orang random jarang agak sulit diterima ya, Pak. Bukan random sih, kita orang yang terciptakan secara berbeda daripada orang lain. Masih random. Ya emang random aja dengan pemikiran yang kemana-mana dan lain-lain. Tapi orang random itu bisa banyak sih. Multi talent. Iya, Karena bukan hanya bidang satu itu aja. iya, karena multi talent jadi random. Ya, unik emang manusia. Oke, ngomong-ngomong. Sekarang kita topiknya berganti lagi ya, Bi ya. Boleh? Kan kemarin di podcast kemarin tuh bahas soal Pak Yoga juga. Kita bahas soal Pak Yoga lagi. Maaf Pak Yoga, kita bahas terus Pak. Saya tidak tahu kenapa tapi Pak Mario sering menanyakan Pak Yoga gitu loh. Menurut Emang ada apa? Tias tuh Pak Yoga gimana? Bagaimana gitu? Pak Yoga kalau secara pribadi menurut saya ya termasuk unik aja. Uniknya kayak gimana? Ya karena tiap orang kan tercipta unik ya. Ya unik. Mungkin eh kayak Pak, kalau mungkin beberapa orang bilang mungkin Pak Yoga itu yang aneh lah atau yang gini ya gitu. Kalau menurut saya ya memang dia itu unik dan ya unik aja sih. Saya melihat semua orang itu unik, nggak bisa yang gimana gimana gitu. Ya kalau menurut saya ya Pak Yoga unik. Unik udah. Satu kata unik. Unik. Tapi kalau saya lihat dari pawaan ya, dari pawaan itu ya menurut saya ya, Pak Yoga itu masuk cerdas sih menurut saya. Unik dan cerdas itu aja. Unik, Kreatif cerdas, juga. kreatif, multi apa? Multi talent. Jadi kayak gitu. Ya itu yang menurut pandangan saya soal Pak Yoga. Emang kenapa sih kok pada nanyain Pak Yoga? Dan Pak Yoga ditanyain soal saya. Kenapa? Ada apa-apa rencana tersembunyi kalian kaum elit? Gak ada sih Bu. Kan siapa tahu mungkin Pak Yoga kan juga pencipta anime, biasanya juga mungkin kadang kan kalau kita bertemu orang yang satu kayak suka satu sama lain, kayak kita akan kayak bertemu orang yang sefrekuensi gitu loh. Oh, ya bisa jadi ya. Pas Bisa jadi. Sefrekuensi. Iya. Apa mungkin gara-gara itu Butias bisa kenal sama Pak Yoga karena sefrekuensi? Ya enggak cuma Pak Yoga ya, Pak Mario juga, Pak Nurkolis juga, Bu Yenika sama guru-guru multimedia itu menurut saya itu ya itu menurut saya masih satu frekuensi lah. Mungkin terutama sama Pak Mario sama Pak Yoga yang emang penggemar anime dan kalau ngomongin anime itu nyambung gitu loh saya. Itu menurut saya. Masih ya satu frekuensi randomnya sih soalnya. Iya sih, kadang kalau orang random tuh agak sulit dicari juga kadang. Iya, soalnya ya random saya random yang terbatas, nggak random yang kemana-mana banget. Nggak sampai ngereok kan? Nggak dong. Kan Habis ada orang random itu sampai ngereok gitu. debus dong. kayak lihat ini terus tiba-tiba digigit dimakan gitu. Why? Iya, nggak serandom itu. Kalau random ya paling ya makan bunga kali ya. Tapi emang bunga mawar enak rasanya kayak kulit apel. Butias pernah makan bunga mawar? Iseng aja kalau pas gabut. Why? Dibilang kan random kan saya, emang orang random. Coba bunga kamboja Bu. Pernah nggak? Kayaknya rasanya bakal pahit kayak Iya betul. nipa itu ya kalau nggak salah. Kalau nggak pahit ya Rumput. wangi. Rumput mungkin. Rumput ya rasanya kayak rumput gitu. Jadi Butias pernah Kayak nyoba? baunya rumput mungkin. Ya enggak juga sih, mungkin nggak tahu juga ya. Kayaknya kayak pernah tapi kayak nggak pernah juga. Ya ampun aku aneh banget. Ya ampun aku aneh banget ya ternyata jadi orang. Ini podcast apa sih kok? Aku random banget. Makan bunga. Ya, jadi ini adalah apa ya? Sisi tersembunyi. Sisi gelap saya. Pembongkaran sosok Tias. Tapi itu makan bunganya digoreng dulu, kasih tepung atau mentahan Bu?
Ya tolong kamu, ya mungkin bisa juga sih kalau kreasi pakai tepung. Tapi ya enggak deh, kayaknya enggak segabut itu deh kalau makan bunga. Ya begitulah. Soalnya saya pernah lihat di TikTok ada orang, entah itu orang gabut atau gimana atau emang random aneh gitu, Hmm. menggoreng bunga mawar pakai tepung selayaknya goreng mendoan, Bu. Enggak tahu ya apa rasanya, kayak mendoan atau ote-ote gitu kali ya. Atau mungkin rasanya kayak daun apa bayam yang digoreng itu. Betul pernah coba. Pernah kalau bayam goreng. Ya enggak tahu juga ya. Enggak pernah nyoba. Coba saya sarankan ya, tapi ini kayak debus gak sih, kayak kok saya menyarankan Tuh, aku disarankan loh, Jadi yang random sebenarnya siapa? coba makan rumput, kan ada rumput banyak jenis. Saya udah pernah coba rumput itu. Rumput tapi yang batangnya transparan, warna putih transparan tuh. Tahu Hah? nggak, Bu? Ada ta? Yang daunnya bentuknya kayak gini. Heeh. Itu kan batangnya kayak transparan. Itu rasanya enak, Bu. Rumput. Iya, Enggak tahu. itu enak, Bu. Mungkin mau coba. Iya. Enak, Bu, sumpah serius. Rasanya tuh kayak ada manis-manisnya. Iya, arigatou gozaimasu. Iya. Enggak deh, makasih. Untuk podcast saya sampai sini dulu aja ya, guys. Mungkin Butias punya kata-kata inspirasi untuk para penonton. Inspirasi, kalau saya ini terus mencoba, coba terus. Maksud saya dalam arti gini, teruslah mencoba, jangan pernah berkata nggak bisa sebelum mencoba. Jangan takut gagal. Ya kalau takut gagal itu wajar sih, gagal itu juga bagian dari proses kan. Iya. Ya itu terus mencoba dan terus belajar. Dan jangan pernah bilang nggak bisa sebelum mencoba. Iya. Podcast random ini sudah belum? Mungkin kalau ada yang komen minta part 2 mungkin kita bisa kan, Bu? Boleh. Boleh Podcast kalau random kalian. part 2. Kalau yang part 2 nanti mungkin lebih random ya, guys, daripada yang ini gitu. Nah, ini kan randomnya kayak masih belum sebegitu random. Oke, jangan random-random dong. Nanti kamu buka aib ya. Saya mencoba melindungi aib Anda. Oke, guys, untuk podcast kali ini sampai di sini saja. Jangan bosan-bosan untuk melihat podcast kami ya, ataupun konten dari Kabasa TV. Soalnya Kabasa TV itu inspiratif dan inovatif. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel kita menjadi channel yang baik dan inspiratif. Oke, sekian dan terima kasih.